Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma aftah masami qulubina bi jahi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Laqina min safarina hadza yang kami cintai ayahanda pimpinan pesantren bersama Ibu Kiai, kita doakan semoga Allah memberikan keberkahan usia kepada beliau, kemudahan segala urusan, dan terutama berkah ilmu beliau semoga selalu tercurah pada kita semua sebagai murid-muridnya. Inilah bekal yang sangat dibutuhkan oleh kita, baik kalian anak-anakku ataupun kami di sini. Berkah dari ulama, berkah dari guru, itulah modal besar untuk sukses kita semuanya. Hadir bersama kita pula alhamdulillah Ibu Ketua Yayasan, Ibu Bendahara Yayasan, para pengurus yayasan, para kepala unit, dan kemudian teman seperjuangan dari mulai para wakasek hadir bersama saya di sini, para wali kelas hadir, kemudian para asatid, ustadzat dari ASPA dan ASPI juga hadir, dan teristimewa kepada anak-anakku, para santri, wisudawan, wisudawati semuanya bersama para orang tuanya. Jumlah seluruhnya tahun ini adalah 152 orang, 50 orang dari santri putra dan 102 orang dari santri putri. Tadi saya pantau di kehadiran di Zoom, ini naik turun barangkali terkait faktor sinyal. Tadi sempat mencapai angka 140, lalu sekarang real time 133. Berarti lebih kurang, ini alhamdulillah hampir semuanya hadir dalam kondisi yang memang ini banyak faktor ketika dilakukan secara virtual. Tetapi saya kira jumlah 133 kalau sekarang real time ini, tadi bahkan sampai 140 adalah satu jumlah yang setidaknya cukup menggembirakan. Karena mungkin ada yang tidak hadir, untuk yang tidak hadir mudah-mudahan bukan karena tentu saja keengganan atau hal lain, tapi mudah-mudahan murni karena halangan teknis, apakah tidak ada sinyal atau gangguan dan seterusnya. Sekali lagi para santri, anak-anakku dan para orang tua santri yang sudah menyertai putra-putrinya, saya lihat ada yang didampingi oleh ayah ibunya di kiri kanan, ada yang salah satunya saja. Inilah kegembiraan dari kami bahwa Bapak Ibu semua sebagai mitra kami yang telah memberikan amanat besar, kepercayaan besar pada kami untuk mendidik putra-putrinya. Ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun. Malam ini dalam kondisi yang seperti ini menyempatkan hadir seperti ini. Pada beberapa hari sebelumnya, saya mendapat konfirmasi dari beberapa santri. Ada yang mengatakan bahwa jam segitu ayah saya baru pulang kerja. Gimana kalau tidak sempat ikut mendampingi? Lalu kemudian saya sampaikan pada panitia, kalau memang dalam keadaan capek lelah, usahakan tetap hadir, tetapi barangkali kondisinya nggak apa-apa, kalaupun tidak formal. Karena kalau kami udah buat aturan supaya terlihat formal, pakaian segala macam. Tetapi kalau memang karena kelelahan, tetap hadir, dikondisikan sedemikian rupa, misalnya anaknya terlihat lalu orang tuanya mungkin sambil beristirahat santai mendampingi mereka di ruang atau di tempat di mana bisa terpantau oleh kamera HP-nya. Tapi secara umum saya lihat semua orang tuanya hadir dengan rapi pakaiannya, anak-anaknya juga. Kalian udah nyiapin baju ini lama-lama ya, untuk dipakai tadinya ikhtitam sedemikian rupa, tetapi malam ini dipakai di rumah kalian. Ini adalah menggambarkan bahwa kita tidak kehilangan semangat.
dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, acara haflah ikhtitam yang biasanya kita tahu dilakukan secara megah, dalam gemerlap, lighting, pencahayaan yang disiapkan sedemikian rupa, dalam gemerlap, dalam kemewahan background panggung sedemikian rupa, dalam keluasan panggung untuk kalian tapi sedemikian rupa. Saya juga tahu kalian sudah berlatih tiap malam sejak saat itu. Saya juga tahu dan tidak akan pernah lupa kita tiap malam Kamis sambil ngaji, sambil baca wirid latif, lalu setelah itu berdiskusi tentang persiapan dari mulai tema acaranya. Saya membaca banget antusiasme kalian, dari sinar mata kalian, dari usulan-usulan kalian, dan sepenuhnya itu disupport, disetujui sedemikian rupa. Kita tidak pernah tahu bahwa ternyata akan terjadi seperti ini. Anak-anak sekalian, tidak ada yang patut kita sesali, tidak ada yang patut kita ratapi. Karena kita di pesantren oleh Pak Kiai diajarkan bahwa tidak ada yang kebetulan. Kita masih ingat Pak Kiai ngajar kita sulam, baik secara langsung ataupun kemarin secara masa pandemi sampai tamat dan bahkan diulang-ulang. Ada satu kalimat di dalam sulam itu, dia dalam mukadimahnya, Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Yang Allah kehendaki pasti ada terjadi, yang tidak Allah kehendaki nggak akan terjadi. Inilah bahwa semua ini adalah kejadian yang memang sedemikian rupa Allah setting, Allah atur untuk terjadi pada angkatan kalian. Kalian anak-anakku jangan berkecil hati, jangan berpikir bahwa angkatan kita tidak ada kegiatan yang spesial, lulusnya pun misalnya bukan karena corona ya. Kalian lulus karena memang sudah studi benar-benar lulus. Karena bagi kita, bagi Al-Muhajirin, dari sejak dulu walaupun ada UN, bahkan ketika UN jadi faktor kelulusan, kita nggak pernah meluluskan anak hanya karena UN. Semua santri dinilai lulus, mempertimbangkan sedemikian rupa bagaimana akhlaknya, adabnya, ilmunya, kepesantrenannya. Adapun UN dari kita dari dulu, sebelum seperti sekarang, tidak pernah dijadikan penentu utama untuk meluluskan kalian. Maka dari sisi itu sebetulnya tidak ada yang berbeda dengan kita Al-Muhajirin. Justru anak-anak sekalian, sebetulnya kalian adalah angkatan yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah satu-satunya dalam sejarah Muhajirin, bahkan bisa dalam sejarah dunia yang spesial. Kalian lahir dalam kondisi berat, kalian lahir dalam kondisi sulit, kalian lahir dalam kondisi yang penuh prihatin. Kita tahu Allah memberikan perumpamaan pada kita, batu yang sangat mahal, batu berlian, yang mungkin hanya ukuran sekian gram saja harganya bisa ratusan sampai miliaran. Kita tahu semua, batu berlian lahir dari kedalaman yang sangat jauh, dari tempaan panas bumi sedemikian rupa. Dari situ justru lahir batu-batu berlian. Kita pun tahu perumpamaan yang Allah buat dalam kehidupan. Bagaimana lahirnya emas. Emas bukan lahir dari permukaan tanah, tetapi setelah proses sedemikian rupa. Kita pun tahu mata air yang jernih, yang tidak pernah berhenti, lahir dari tanah yang pecah, dari tanah yang bergemuruh. Maka kalian adalah generasi-generasi Al-Muhajirin yang lahir dari keprihatinan, insya Allah lahir sebagai generasi alumni yang unggul. Maka inilah hal yang sangat spesial. Kalau mau bisa memahami ini, maka insya Allah kalian justru sangat spesial, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, maka saya dengan panitia berdiskusi kemudian untuk menetapkan bahwa tema wisuda kita pada malam hari ini adalah mengutip ayat Al-Quran dari surat Al-Kahfi, mengutip kesimpulan Nabi Musa. Setelah berusaha belajar kepada Nabi Khidir, Nabi Musa membuat sebuah kesimpulan, laqad laqina min safarina hadza nasaba, sungguh kami telah menemukan lelah dan letih dari perjalanan ini. Anak-anak sekalian, mungkin bisa dibaca kalau di situ oleh kalian di shoot nanti, bahwa perjalanan mencari ilmu memang berat. Perjalanan mencari ilmu memang meletihkan, melelahkan. Maka kita harus kuat. Nah, saya berharap anak sekalian, para orang tua semuanya, karena nanti para alumni ini yang 152 ini mungkin macam-macam. Ada yang mungkin nanti kuliah. Kalau nanti kalian yang milih kuliah, saya sudah menyampaikan pesan jauh-jauh hari. Jangan mempertuhan perguruan tinggi. Karena yang akan menentukan kalian jadi apa, bukan perguruan tingginya. Saya akan mengulangi pesan Pak Kiai kepada saya belasan tahun yang lalu saat angkatan saya lulus waktu itu. Saya akan berangkat pesantren, kata beliau, dan saya juga sampaikan lagi pesan ini kepada kalian anak-anakku. Kata beliau, orang sukses itu orang
yang bisa mengubah keadaan, bukan orang yang terbawa keadaan. Saat itu saya kuliah di kampung, di tempat yang layak kalau saya meratap, layak kalau saya tidak punya optimisme. Tetapi begitu ingat nasihat beliau, itu yang buat saya bangkit. Bahwa walaupun saya kuliah di kampung, saya tidak berpikir kampungan. Saya tidak pola punya pikir kampungan. Seharusnya mengubah keadaan, bukan terbawa oleh keadaan kampus. Saya kira alhamdulillah semuanya karena nasihat beliau. Nah, maka saya kembali sampaikan pesan ini untuk kalian supaya bersanad pesannya. Maka kalian dimanapun kuliah, kalianlah penentunya. Bukan perguruan tingginya, sebonafit apapun, sehebat apapun, atau sebaliknya, sederhana apapun perguruan tingginya, bahkan mungkin serusak sejelek apapun, kalian tetap penentunya. Ada juga mungkin yang nanti lanjut pesantren saja, seperti beberapa alumni yang sudah mengkonfirmasi itu. Maka ini adalah satu kebanggaan bahwa terus ilmunya dipelajari. Yang kuliah jangan sampai kos, pastikan itu terus belajar. Mungkin ada juga yang langsung kerja. Kemarin beberapa alumni yang datang silaturahmi langsung kerja. Ada yang saya tanya mau langsung kerja, nggak ada masalah. Karena yang terpenting adalah tidak terputus thalabul ilminya. Bahkan mungkin ada juga yang langsung nikah. Wallahu alam. Mungkin seminggu kemudian, karena biasanya kalau alumni datang lagi ke pesantren itu beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama melegalisir, atau kemungkinan kedua nyerahin undangan. Nah, nanti kita nggak tahu kalau kalian datang ke sini, biasanya saya itu tebakannya antara legalisir atau nyerahin undangan untuk mendapat restu. Apapun pilihan kalian anak-anakku, kuliah kah, pesantren kah, kerja kah, atau nikah, saya kira pesannya adalah satu. Sabar. Sabar. Karena apapun tanpa kesabaran akan berbuah kegagalan. Dan untuk sabar ini, kata Nabi Khidir, guru Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Nggak mungkin kamu bisa sabar kalau nggak punya ilmunya. Nah, di antara ilmu sabar adalah semua yang udah diajarkan di pesantren Al-Muhajirin ini. Semua yang diajarkan utamanya oleh Syekhuna Pak Kiai, oleh semua guru-guru. Sabar, yaitu ketangguhan seperti sekarang. Kalau kalian sabar, dilatih oleh pandemi ini selama 3 bulan paling tidak. Kita nggak mengirakan waktu itu libur 14 Maret, kita mengira hanya akan 2 minggu balik lagi. Ternyata bertambah jadi 1 bulan, bertambah lagi jadi 2 bulan. Allah alam kita nggak tahu. Maka kalau kalian bisa sabar anak-anakku, saya sebagai guru dan semua kami di sini tidak berkecil hati. Kalau kalian jadi alumni yang sabar, insya Allah kami tidak ragu kalian memilih mau apapun akan ada dalam keberhasilan. Nah, kemudian kepada para orang tua, tentu harapan besar Bapak Ibu juga menjadi amanat dan tantangan besar bagi kami. Kepada para orang tua, tentu saya berterima kasih banyak atas kepercayaan. Ada yang 6 tahun, dan banyak, bahkan angkatan ini makin banyak yang 6 tahun di sini. Ada yang hanya 3 tahun. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya atas kepercayaan kami. Anaknya di ini itu percaya pada kami, anak ini beri sanksi percaya pada kami, anak ini beri SP percaya pada kami, karena semuanya adalah bagian dari pendidikan. Kami mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya, dan tentu amanat Bapak Ibu ini tidak sempurna kami emban. Kami banyak kurangnya, kami banyak salahnya, kami banyak lemahnya. Kami tidak bisa menutupi semua itu, tetapi insya Allah kami akan tutupi semua kekurangan itu sebagai bekal putra-putri Bapak Ibu semua dengan satu saja, yaitu dengan keridhaan kami sebagai guru kepada mereka. Anak-anak sekalian, kami ridho pada kalian. Apapun yang pernah terjadi, kami kalau harus dimaafkan tanpa diminta. Tapi intinya kami ridho pada kalian. Berangkatlah, pergilah melanjutkan pendidikan dengan bawa ridho kami. Tidak ada satupun dari santri kalian, siapapun dari kalian, apapun ingatan kami tentang kalian yang tersimpan di hati kami dengan keburukan. Insya Allah, raditu bikum, raditu ankum. Kami ridho pada kalian, dan keridhoan guru inilah insya Allah yang akan jadi bekal bagi kalian untuk menambaki jalan-jalan ke depan yang mungkin akan menemukan jalan-jalan yang terjal, yang licin, yang mungkin bisa lebih dari sekarang. Insya Allah dengan seperti itulah anak sekalian, kita melatih bagaimana hubungan batin antara guru dan murid. Kita dalam hikmah terbesar dari wisuda tahun ini saya kira adalah bagaimana adakah hubungan kita dengan murid, hubungan guru dengan murid. Apakah hanya karena tidak bertetap wajah lalu kemudian lupa guru, lalu guru juga lupa, ataukah ada bagaimana selalu dari mulai mungkin mendoakan, mungkin mentawasulkan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau apapun.
ini ujian bagi kita. Karena kalau hanya mengandalkan hubungan guru murid, tatap muka, tatap wajah, kalian paling maksimal rata-rata 6 tahun, mungkin 3 tahun. Kalau hanya mengandalkan itu, akan habis hubungan guru dengan murid. Tetapi mungkin nanti kami akan duluan meninggalkan kalian menghadap Allah, atau walaupun dari data banyakkan duluan alumni ya daripada guru. Wallahu alam. Tapi kalaupun nanti kami sudah menghadap Allah, kami di alam barzakh, maka hubungan guru dan murid tidak boleh putus. Keberkahan dari guru akan terus mengalir kepada murid. Kita banyak dengar cerita para ulama, gurunya sudah meninggal, masih suka mimpi gurunya, diarahkan oleh gurunya. Kami berharap kita akan begitu dengan Pak Kiai, dengan Syekhuna, dengan para guru. Maka kami anak sekalian meridhoi kalian, memaafkan kalian, mendoakan kalian. Karena kami menyadari bahwa dalam banyak hal kami kurang, tetapi untuk hal seperti ini kami bisa memaksakan diri untuk memberikan itu pada kalian. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu semua, para orang tua wali, pada akhirnya saya ucapkan selamat wisuda pada semua. Ya, selamat di wisuda malam ini nanti oleh Pak Kiai. Nanti dengan cara seperti di baiat. Selamat di wisuda dalam kondisi yang istimewa. Dalam kondisi sangat spesial. Dalam kondisi di mana doa-doa akan diijabah. Karena dalam kondisi seperti ini, doa kita lebih diijabah daripada kondisi normal. Dalam kondisi seperti ini, rasa butuh kita lebih gede pada Allah. Bahkan dalam kondisi berjauhan, doa seorang guru, Syekhuna Pak Kiai bagi kita lebih diijabah daripada doa ketika kita di hadapan beliau. Karena doa bidzahril ghaib itu sangat luar biasa ijabahnya. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu semuanya, selamat di wisuda untuk para putrinya. Dan kepada teman-teman seperjuangan, para wali kelas, terima kasih telah mendidik, membantu saya mengemban amanat mulia, amanat berat, mengembangkan 46 ini. Alhamdulillah banyak perkembangan, banyak prestasi, banyak yang diraih, banyak pengakuan-pengakuan dari organisasi luar, dunia luar tentang kita. Itu tak lain adalah prestasi Bapak Ibu para wali kelas, para wakasek, para guru semua yang sebagian hadir di rumah lewat Zoom. Saya ucapkan terima kasih yang telah membantu kami mengemban amanat dari Pak Kiai untuk mengolah dan mengembangkan SM46 ini. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa peran Bapak Ibu semuanya. Dan Alhamdulillah kita bergembira pada hari ini. Anak-anak kita yang 150 ini lulus 100%. Ya, dengan 5 pertimbangan. Faktor pendidikan, kemudian faktor akademik, non-akademik, faktor akhlak, dan faktor leadership. Saya kira itu sambutan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Dan simak untuk seterusnya dengan lebih seksama lagi. Nanti kalau yang kira-kira tidak terkontrol sebagai evaluasi sekaligus di sini nih, suaranya misalkan ternyata belum di mute, maka dinonaktifkan. Dinonaktifkan, nanti semua lebih peka lagi. Supaya nanti ketika tausiah dari Pak Kiai, sambutan Ibu Ketua Yayasan dan seterusnya, lebih khidmat lagi. Terima kasih anak-anakku. Selamat di wisuda. Kami semua rindu kalian, kangen kalian. Insya Allah jauh perjauh ini nggak ada masalah. Karena qad taqarabat qulubuna. Karena hati kita insya Allah selalu bersatu sebagai sesama pencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.